kenapa papa percaya saja sama orang itu? Orang itu kan belum kita kenal. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Udah, bapak ini banyak pengalaman, tahu mana orang baik, mana orang jahat, begitu. Pap, Kok kamu malah begitu? Dikasih tahu sama orang tua, ngerti nggak? iya. Bener. Istriku, aku tak mungkin kalah oleh siapapun, kecuali si Junaid. Anak buah si Japra yang pura-pura mati pun mendengar ucapan si Culun. Si Culun pun pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari si Japra untuk balas dendam atas kematian istrinya. Saat sedang asik si Culun memotret pemandangan Danau Sumedang, tak sengaja si Culun melihat wanita cantik, lalu ia pun memotretnya. Menyadari bahwa dirinya dipotret oleh seseorang, lalu wanita cantik itu menghampiri si Culun. Saat akan menegur, Payanto, ayahnya wanita cantik itu pun datang. Payanto pun memberikan kameranya kepada si Culun untuk difotonya. Pak, kenapa papa percaya saja sama orang itu? Orang itu kan belum kita kenal. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Udah, bapak ini banyak pengalaman, tahu mana orang baik, mana orang jahat, begitu. Pap, Kok kamu malah begitu? Dikasih tahu sama orang tua, ngerti nggak? iya. Bener. Setelah perdebatan kecil, akhirnya mereka pun berkumpul, dan si Culun pun memotretnya. Dan Payanto pun berterima kasih, lalu mengundang si Culun untuk datang ke kapalnya. Taekui pun datang untuk meminta upah. Apa udah selesai? Udah, bos. Payanto pun mengeluarkan uang dengan banyak sekali. Itu membuat si Taekui menjadi melongo. Si Culun pun merasa curiga dan mengingatkan Payanto agar tidak mengeluarkan uang begitu banyak di tempat umum. Itu berbahaya. Taekui pun bercerita kepada teman-temannya bahwa bapak-bapak itu membawa uang yang sangat banyak sekali. Lalu mereka pun merencanakan untuk perampokan. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba si Culun mendengar sesuatu yang sangat mencurigakan. Ternyata benar, ada tamu yang tadi undang. Mereka pun langsung menyerang. Payanto roboh, lalu ditusuknya. Payanto sempat membuka topeng itu. Ternyata adalah si Taekui. Akhirnya Payanto pun meninggal di tangan si Taekui. Itu disaksikan oleh anaknya. Untuk menghilangkan jejak, si Taekul dan CS-nya pun membakar kapal itu. Si bocil dan si culun berhasil selamat. Mereka lompat ke danau. Polisi pun mendapat telepon bahwa ada ledakan kapal di Danau Sumedang dekat warungnya Ibu Juminten. Saat mereka sedang mengerikan uang di bebatuan, tiba-tiba rombongan polisi pun datang, lalu menangkap mereka dan dibawa ke markas untuk diinterogasi. Si bocil dan si culun menjadi tersangka atas terbakarnya kapal pesiar di Danau Sumedang. Kampret, gua ini korban. Diam lu. Pak Jenderal pun datang lalu mendorong si kapten itu hingga terjatuh tersungkur. Ada apa lu semua? Gua lagi makan juga. Jadi kagak nafsu. Saking keselnya Jenderal pun mendorong kapten itu lagi hingga jatuh tersungkur. Si Jenderal pun melanjutkan makannya lagi sambil diuruti oleh istrinya. Pak, saya ini korban. Kami dirampok. Yang bener lu. Kayaknya gua kenal. Masa? Kalau gitu siapa aku ini? Lalu Pak Jenderal pun menerima telepon dari seseorang. Entah apa yang dibicarakannya. Lalu Pak Jenderal pun berlalu begitu aja. Para wartawan pun datang untuk mencari berita, lalu memotret si culun. Si culun pun menghindar karena dia tidak mau dipotret. Para polisi pun datang lalu mengusir wartawan itu secara paksa dan kasar. Wartawan itu dipukuli, ditendang, diseret. Setelah berhasil mengusir para wartawan, si kapten kembali menyiksa si culun. Kali ini dia akan menyetrumnya. Saat hendak menyetrum, si bocil pun langsung melompat dan mendang si kapten itu hingga terjatuh. Akhirnya setrum itu mengenai dirinya hingga pingsan.
Culun dan si bocil pun berhasil lolos, namun dikejar. Di lain tempat, si Ino yang sedang memandangi foto dewa judi pun dikagetkan oleh kedatangan tamu. Ternyata yang datang adalah si Culun alias dewa judi dan si bocil. Si Inong pun memberikan kunci dengan cara yang sangat judes. Hari itu terasa sangat melelahkan bagi si Culun. Saat si Culun hendak akan istirahat, tiba-tiba ranjangnya roboh karena saking capeknya dan ngantuk. Si Culun pun akhirnya tidur juga.